Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji PPG, perkenalkan nama saya Komalasari dengan NIM 25540110040, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji PPG di kelas 8 dengan materi akhlak terhadap orang tua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dan pembiasaan hari ini jadwal membaca Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadilah nurimu. Ya, silakan untuk duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak hadir? Wildan kenapa? Sakit. Wildan sakit. Siapa lagi? Paus. Kenapa? Sakit juga. Ada lagi? Tidak. 2 orang, berarti Paus sama Wildan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Wildan dan juga Paus. Nah, kembali lagi ke pembelajaran akidah akhlak. Minggu sebelumnya kita telah membahas tentang akhlak terpuji. Adakah di antara kalian yang masih ingat? Apa saja yang telah dibahas? Syukur, sabar, kemudian apa lagi? Qanaah, husnudon.
Sabar itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi berapa? 3. Ada apa saja? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, dalam menerima musibah. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang adab terhadap orang tua. Ya. Dengan tujuan pembelajaran diantaranya, yang pertama, semua siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian adab terhadap orang tua. Tujuan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dalil-dalil tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kalian diharapkan nanti menunjukkan sikap, hormat, taat, dan juga peduli terhadap kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena kurangnya adab kepada kedua orang tua. Ya, Ibu mau tanya nih, apa yang dimaksud dengan adab? Adab itu adalah sikap atau perilaku terhadap perilaku kita. Kalau dikaitkan dengan orang tua, berarti adab terhadap orang tua itu adalah bagaimana kita bersikap terhadap kedua orang tua. Ya. Lalu kenapa kita harus beradab kepada orang tua? Perintah Allah. Itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, karena karena orang tua itu sudah mengorbankan segalanya untuk kita, maka kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Nah, coba kalian perhatikan tentang dalil Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffiw wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Quran surah Al-Isra ayat 23 ini menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, jangan sampai kita mengucapkan kata Kemudian kita tidak diperbolehkan untuk mencaci maki kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah kita diharuskan untuk mendoakan kedua orang tua. Nah, adapun adab kepada orang tua itu harus apa saja sih adabnya? Harus apa yang kita lakukan kepada mereka? Di antaranya kita diharuskan untuk berkata sopan dan tidak menyakiti hati orang tua. Contohnya nih, kalian ketika berkomunikasi dengan orang tua, ucapkanlah perkataan yang lembut, jangan sampai ucapan kita menyakiti perkataan mereka atau hati mereka. Dan ketika berbicara dengan orang tua, ingat, volume kita jangan sampai melebihi volume orang tua. Misal orang tua kita sedang berbicara dengan kita menggunakan volume 6, maka kita sebagai anak yang beradab, ketika berkomunikasi jangan sampai melebihi volume 6, harus di bawah itu. Jangan sambil teriak-teriak ngobrol dengan orang tua. Ya, jangan disamakan bagaimana kita berbicara dengan teman. Kemudian, kita juga tidak diperbolehkan untuk berkata yang tidak baik kepada orang tua. Contohnya, kita memanggil orang tua dengan namanya. Nama orang tua si A, misalnya namanya Agus, jangan dipanggil Agus-Agus, ya. Tetapi panggil dengan nama kesayangan kita, misal ayah, atau ke ibunya bunda, atau umi, atau abi. Jangan kalah nih, sekarang kalian bisa punya pacar, panggilannya bukan namanya, tetapi dengan panggilan sayang. Hey babe, jangan, ya.
Jangan sampai terkalahkan dengan itu. Kepada orang tua dengan harus memanggil dengan panggilan yang baik, panggilan rasa sayang. Jangan ke orang tua panggilannya "Hei Agus", tetapi kepada pacar malah dipanggil "Beb", atau malah dipanggil sayang. Jangan sampai seperti itu. Adapun adab yang kedua yaitu tidak mencaci maki kedua orang tua. Tadi dikatakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, berkata saja berdosa, apalagi apa? Sampai kita mencaci maki kedua orang tua, itu sangat tidak diperbolehkan, ya. Paham ya? Selanjutnya, yang ketiga, merendahkan diri di hadapan orang tua. Harus bersikap tawadu di hadapan orang tua, ya. Terus mendoakan kedua orang tua. Ibu tanya nih, apakah kalian sering mendoakan orang tua? Sering. Kapan mendoakannya? Habis sholat. Habis sholat. Apa doa yang sering dipanjatkan? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, selanjutnya, Pak, udah dimulai. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video tentang kisah inspiratif dari seseorang yang sangat beradab terhadap orang tua. Coba kalian perhatikan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim, ia mengidap penyakit sopak, sehingga ibu bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, Nah, dari video yang kalian tonton apa kisah inspiratif yang yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Berbakti kepada siapa? Orang tua. Sehingga apa? Allah menjamin Uwais Al-Qarni itu masuk surga karena dia telah berbakti kepada orang tua. Ya. Ibu sekarang akan sajikan kebalikan dari kisah yang tadi. Ada seseorang yang durhaka kepada orang tua. Perhatikan kembali. Tuhan membesarkan aku. Jangan berisik. Mengapa aku tidak di sini? Dimana surga itu sebenarnya? Sebenarnya kamu sudah dekat dengan surga. Sungguh, lalu mengapa aku belum bisa mencumbunya surga itu? Jika kamu sudah dekat, karena Allah menawarkan wanginya surga untuk anak yang Perhatikan lagi video selanjutnya yang kaitannya dengan sikap buruk kepada orang tua. Yang ditemukan melangkah di pinggir jalan, usai diusir oleh anak kandungnya sendiri. Bahkan si anak kandung sempat menganiaya dari Nur Haji yang sudah renta itu. Anak kandung tersebut datang menghardik dan mendorong sang ibu yang sudah sangat lemah. Tak hanya menghardik dan menganiaya dari Nur Haji saja, ibu juga mengusir dan mengaku ogah merawat ibunya lagi. Ia juga sudah enggan bertemu lagi dan tidak ingin mendengar kabar ibunya. Sekalipun ibunya sudah meninggal dunia. Setelah menerima laporan video itu, Arif Kemran Coba dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang kalian tanggap dari video tersebut? Perilaku apa? Orang tuanya? Oh, ada seorang anak yang menghardik orang tuanya, bahkan sampai mengusir. Kemudian apa lagi? Tidak mentaati perintah orang tua. Ketika ibunya meminta pertolongan kepada anaknya, dia tidak menuruti perintahnya. Ya, apakah itu akhlak yang baik atau buruk? Nah, dengarkan ya anak-anak. Dari dua video yang tadi ditayangkan, ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengerjakan LKPD. Ada LKPD yang harus dikerjakan. Ini sistemnya adalah
kalian dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian berdiskusi mengenai video yang tadi ditayangkan yang 2. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa kesalahan anak pada kasus tersebut? Yang kedua, sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang sesuai. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap anak kepada orang tua. Dan yang terakhir, buatlah solusi nyata supaya apa yang terjadi pada video tadi tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti dibagi kelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Baik, kalian semua sudah mendapatkan LKPD-nya atau soalnya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Kalian boleh mencari dari buku paket, dari internet, dari buku sumber yang lainnya, bebas ya. Silakan didiskusikan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah kalian berdiskusi, langsung mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya ke depan. Perwakilan ya, presentasi hasil diskusinya. Ya, silakan. Nah, boleh dicari di situ. Nanti dalilnya apa saja dalilnya. Kemudian apa yang ditunjukkan dari 2 video yang tadi. Ya, paham ya? Ada yang bertanyakan nggak? Ada. Kelompok ini ada yang mau bertanya nggak sama Ibu? Nanti boleh lihat nih dari sini, cari dalilnya apa yang sesuai dengan videonya. Ya, perilaku apa yang seharusnya kita tunjukkan kepada orang tua. Kalau yang ditanyakan boleh nanti bertanya. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Silakan kepada kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Ayo. Yang lainnya dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Agak maju sini. Nah, dah. Silakan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video anak durhaka tadi. Jadi kesalahan anak tersebut adalah menyakiti hati orang tua, tidak mau membentak orang tua, membentak kedua orang tua, membuat sakit dan duka kepada orang tua. Dan ada pun dalil Al-Quran yang cocok untuk video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Jadi, dari surat tersebut menjelaskan tentang adab yang baik kepada kedua orang tua. Jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri atau meluruskan kedua kakinya, sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Nah, seharusnya sikap anak kepada orang tua adalah menjaga perasaan kedua orang tua, tidak menghantik atau membentak kedua orang tua, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun kepada mereka. Dan ada pun solusi nyata agar kasus tersebut tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus mau melakukan apa yang diminta kedua orang tua kita, kecuali apabila orang tua kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus menjaga perasaan kedua orang tua kita. Dan kita juga harus berusaha membuat ridho keduanya dengan perbuatan dan ucapan. Dan juga menasihati anak tersebut agar mau membantu serta memotivasi supaya menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua dan duka Allah ada pada duka orang tua. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya. Jadi, video yang tadi atau dari hasil diskusinya dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang tadi itu menunjukkan akhlak yang buruk atau durhaka kepada orang tua dengan tidak menuruti perintahnya, dengan menyakiti orang tua, menghardiknya, bahkan mengusirnya. Ya, adapun adab yang harus diterapkan adalah jangan seperti itu. Ya, dalilnya sudah dibacakan oleh temannya. Ada tadi Quran surah Al-Isra, kemudian hadis yang lainnya. Nah, dari sekian penjelasan tentang adab kepada orang tua, apakah ada di antara kalian yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan di rumah. Apa? Bagaimana sikap kita jika orang tua kita menyuruh kita untuk membuka hijab, Bu? Nah, ayo. Bagaimana katanya kalau ada orang tua yang menyuruh kita sebagai perempuan untuk membuka hijab? Apakah harus ditaati apa jangan? Jangan. Kalau ada orang tua yang menyuruh kepada kita untuk membuka hijab, maka tidak perlu bagi kita untuk menaati perintahnya. Karena apa? Perintah tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Irma. Gak boleh dituruti kalau orang tua menyuruh untuk membuka hijab. Karena pembelajaran sudah beres, Ibu akan adakan kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Silakan kalian cari di Google aplikasi Kahoot, tinggal ditulis Kahoot. Kemudian nanti ada pin yang harus kalian input. Siap, 1, 2, 3, soal pertama. Baik anak-anak, kuisnya sudah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai anak harus beradab kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka dengan melakukan hal-hal yang buruk kepada orang tua. Dalam hadis dikatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bahwa ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Ya. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian baca atau persiapkan materi tentang adab kepada guru. Ya, dipersiapkan di rumah. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.